Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alputri Rahmadani dari Akademi Yamasi Makassar dengan NIM 21067AF dari kelas non-reguler C21 akan membawakan materi sistem endokrin dengan mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin ialah kelenjar buntu atau sekresi internal. Selanjutnya, dalam sistem endokrin terdapat beberapa macam kelenjar. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah pusat pengendalian fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga kondisi agar tubuh kita selalu konstan dan stabil. Kelenjar hipotalamus juga bagian dari otak yang berukuran kecil, kurang lebih sebesar kacang almond. Hipotalamus terdiri atas sejumlah nukleus yang sangat pekat terhadap steroid, glukosa, glukokortikoid, dan suhu. Selanjutnya, adapun hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang pertama, hormon kortikotropin atau CRH. Yang kedua, hormon gonadotropin atau GnRH. Yang ketiga, hormon antidiuretik atau ADH. Yang keempat, hormon prolaktin PRH atau hormon penghambat prolaktin PIH. Yang kelima, oksitosin. Yang keenam, hormon pertumbuhan GHRH atau hormon penghambat pertumbuhan GHIH. Yang ketujuh, trilobin atau TRH. Selanjutnya, yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar yang ada pada tubuh manusia. Bentuk kelenjar ini mirip dengan kupu-kupu dengan dua sayap dan memiliki diameter 5 cm. Dalam keadaan normal, kelenjar tiroid tidak terlihat dan hampir tidak teraba. Letak kelenjar tiroid di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Untuk lebih mudah mengetahui letaknya, maka Anda bisa meraba tonjolan di leher atau jakun. Nah, kelenjar tiroid berada di bagian bawah jakun tersebut. Fungsi utama kelenjar tiroid ini yaitu untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar kompleks yang bertempat di ruang bertulang yang disebut pelana turki dari tulang sphenoid. Letak kelenjar hipofisis di antara pangkal tengkorak yang menghubungkan ke hipotalamus melalui tangkai hipofisis dan memiliki bentuk oval dengan diameter antero-posterior 8 mm, transversal 12 mm, dan 6 mm vertikal. Rata-rata beratnya 500 mg pada pria dewasa, 600 mg pada wanita, dan pada mereka yang telah mengalami beberapa persalinan hingga 700 mg. Adapun jenis-jenis hipofisis. Yang pertama, hipofisis posterior atau neurohipofisis. Neurohipofisis adalah lobus lain dari kelenjar hipofisis yang berfungsi sebagai bagian dari sistem endokrin. Hipofisis posterior berisi dua bagian, yaitu pars nervosa dan tangkai infundibulum. Yang kedua, hipofisis anterior atau adenohipofisis. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parvosalular di otak. Hipofisis anterior mensintesis dan mengeluarkan hormon endokrin penting seperti yang pertama ACTH untuk mengaktifkan kelenjar, yang kedua TSH untuk merangsang kelenjar tiroid, yang ketiga FSH untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Yang keempat LH untuk merangsang ovarium atau testis. Yang kelima GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Yang keenam GHRH untuk melepaskan hormon. Yang ketujuh prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita.
Dan yang ketiga, lobus intermedia. Terdapat sebuah lobus intermedia di beberapa hewan, tapi dasar pada manusia. Sebagai contoh, diasumsikan untuk mengontrol perubahan warna fisiologis pada ikan. Pada manusia hewan dewasa, itu hanya lapisan tipis sel antara hipofisis anterior dan posterior. Lobus intermedia menghasilkan melanocyte-stimulating hormone atau MSH untuk mengendalikan pigmentasi kulit. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah suatu kelenjar endokrin di leher yang berfungsi mensekresi atau memproduksi hormon paratiroid. Letak kelenjar paratiroid ini berada di bagian belakang dari kelenjar tiroid atau kelenjar yang dekat dengan kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Kelenjar ini akan terus berproduksi secara konstan hingga seseorang mencapai usia 30 tahun. Di sini kita bisa melihat gambar kelenjar paratiroid. Adapun besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan bentar antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Selanjutnya, yang kelima, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-5 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodernal, dan bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Adapun kelenjar adrenal terdiri atas 2 komponen utama, yaitu yang pertama korteks adrenal, yang kedua medula adrenal. Selanjutnya, yang keenam, kelenjar pineal body. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terletak di dekat pusat otak atau tengah-tengah otak. Tidak hanya pada manusia, kelenjar pineal bisa ditemukan di beberapa, contohnya hewan mamalia dan hewan vertebrata. Pada hewan vertebrata, kelenjar pineal berada di lapisan germinal embrio vertebrata, tepatnya di lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm adalah lapisan tempat di mana terdapat epidermis kulit dan turunannya. Adapun kelenjar pineal tersusun dari beberapa jenis seperti sel pinealosit, sel interstisial, sel perivaskular fagosit, sel saraf pineal, peptidergic neuron-like cell. Selanjutnya, yang ketujuh, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak di retroperitoneal dalam abdomen sebagian atas, di depan vertebra lumbalis 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan kornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Adapun juga hormon yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu insulin, di mana insulin merupakan sebuah protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino, satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Selanjutnya, yang ke-8, yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin disebut juga dengan sebutan gonad. Kelenjar kelamin pada perempuan disebut dengan ovarium, sementara kelenjar kelamin pada pria disebut dengan testis, yang sama-sama disebut alat reproduksi pria dan wanita. Di sini kita bisa melihat gambar alat reproduksi manusia. Di sini ada alat reproduksi wanita dan pria. Adapun hormon kelamin laki-laki dan perempuan. Hormon kelamin laki-laki terbagi menjadi 3. Yang pertama, hormon testikular. Yang kedua, hormon hipofisis. Yang ketiga, hormon hipotalamus. Hormon kelamin perempuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, estrogen. Yang kedua, progesteron. Yang ketiga, gonadotropin releasing hormone. Yang keempat, FSH dan LH.
Ada 4 fase sirkulasi normal secara berurutan. Yang pertama, fase menstruasi atau pendarahan, yaitu fase keluarnya darah haid. Ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari kelima dari siklus menstruasi. Adapun beberapa sumber menyebutkan bisa berlangsung sampai hari ke-7, masih dianggap normal. Adapun peristiwa terjadi selama fase haid. Yang pertama, hormon progesteron turun drastis. Yang kedua, lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Yang ketiga, darah yang keluar sekitar 10-80 ml. Yang keempat, pada fase menstruasi ini Anda mungkin mengalami kram perut. Kram ini disebabkan oleh kontraksi rahim dan otot-otot perut untuk mengusir darah haid. Yang kedua, fase folikular. Fase ini disebut fase folikuler karena kelenjar pituitari atau hipofisia melepaskan hormon yang disebut follicle stimulating hormone. Hormon inilah yang merangsang folikel dalam ovarium untuk tumbuh menjadi dewasa atau matang. Fase ini juga dimulai dari hari pertama menstruasi, tetapi berlangsung sampai hari ke-13 dari siklus menstruasi. Adapun peristiwa yang terjadi selama fase ini. Yang pertama, kelenjar hipofisis di otak mengeluarkan hormon FSH yang merangsang sel-sel telur dalam ovarium untuk tumbuh. Yang kedua, salah satu sel telur mulai masak di dalam struktur yang disebut folikel atau kantung. Dibutuhkan 13 hari bagi sel telur untuk mencapai kematangan. Yang ketiga, ketika sel telur matang, folikel mengeluarkan hormon yang merangsang rahim untuk membentuk lapisan pembuluh darah dan jaringan lunak yang baru disebut endometrium. Ini merupakan langkah untuk pemulihan dari fase menstruasi yang pertama. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Ovulasi adalah puncak dari semua kerja keras tubuh selama fase menstruasi sebelumnya. Atas perintah otak melalui reproduksi hormon, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari folikel di ovarium ke saluran tuba atau tuba fallopi dan akan bertahan selama 12-24 jam. Kejadian ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus. Sel telur yang dilepaskan tersapu ke tuba fallopi oleh silia fibriae. Fibriae adalah struktur berbentuk seperti jari-jari yang terletak di ujung tuba fallopi dekat dengan ovarium. Sedangkan silia merupakan rambut getar yang halus, berfungsi untuk mengantarkan sel telur menuju rahim. Pada fase ini, produksi hormon estrogen dan testosteron mencapai puncaknya sehingga meningkatkan efek dari fase folikular. Selanjutnya yang keempat, fase luteal. Disebut fase luteal karena pada fase menstruasi ini terbentuk korpus luteum, yaitu bekas folikel setelah ditinggal sel telur. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Fase luteal adalah fase menstruasi yang terakhir. Fase luteal dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Adapun peristiwa yang terjadi selama fase luteal. Yang pertama, sel telur yang dilepaskan selama fase ovulasi akan tetap berada di tuba fallopi selama 24 jam. Yang kedua, jika sel sperma tidak membuahi sel telur, dalam waktu tersebut sel telur akan hancur. Yang ketiga, hormon progesteron yang membuat rahim mempertahankan endometrium akan habis pada akhir siklus menstruasi. Hal ini menyebabkan dimulainya kembali fase siklus menstruasi berikutnya. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.